Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM B10612011037. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi. Siapa sih Abu Ubaid? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Azi hidup di masa Daulah Abbasiyah mulai dari Khalifah Al-Mahdi 154 Hijriah atau 775 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Bara atau Harats di Provinsi Khorasan pada tahun 154 Hijriah dan wafat di Makkah tahun 224 Hijriah. Ayahnya keturunan Bizantium, maula dari suku As. Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar. Banyak ulama yang menyanjung dan memujinya. Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk sholat malam, dan sepertiga yang lainnya untuk mengarang. Abu Ubaid yang terkenal dan terbesar adalah Kitab Al-Amwal dalam bidang fikih. Kitab Al-Amwal berisikan tentang keuangan negara-negara dalam Islam dan membahas tentang sumber penerimaan negara. Dalam kitab ini terbagi menjadi 3 jenis penerimaan menurut Abu Ubaid. Yang pertama ialah zakat atau usyur. Yang kedua, 1/5 dari rampasan perang atau humus. Dan yang ketiga, ada fa'i yang termasuk dalam harats, jizyah, dan penerimaan lain di luar yang telah disebutkan, seperti barang temuan, kekayaan yang tidak ada ahli warisnya. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi. Yang pertama, Abu Ubaid berpikir tentang filosofi hukum dari sisi ekonomi. Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utamanya. Yang kedua, tabungan dan zakat komoditas dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada para penerimanya. Dan yang selanjutnya, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan publik. Yang keempat, pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-muslim dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. Dan yang kelima, Abu Ubaid juga berupaya menghentikan terjadinya diskriminasi atau favoritisme, penindasan, dan perpajakan. Dan yang terakhir, Abu Ubaid sangat mengedepankan dominasi intelektualitas Islam. Yang kedua, dikotomi Baduy atau masyarakat tradisional atau desa keurban masyarakat kota. Dalam hal ini, Abu Ubaid memberikan keadilan pada tatanan administrasi masyarakat desa dan kota. Jadi di dalam hal ini Abu Ubaid sangat mengedepankan keadilan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, kepemilikan dalam pandangan kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan seperti ikta tanah, gurun, dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah, tandus yang disuguhkan sebagai intensif untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang keempat, ada pertimbangan kepentingan. Abu Ubaid mengindikasikan adanya 3 kelompok sosial-ekonomi yang berkaitan dengan status zakat, yaitu yang pertama ada kalangan kaya yang terkena wajib zakat, dan yang kedua ada kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga berhak menerima zakat, dan yang ketiga ada kalangan yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Dan yang kelima, ada fungsi uang. Abu Ubaid membagi adanya 2 fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Dan yang terakhir ada ekspor dan impor. Dalam hal ini, Abu Ubaid menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, tidak ada nol tarif dalam perdagangan internasional. Abu Ubaid mengenakan bea cukai masing-masing kepada kaum muslimin sebesar 2,5% seperti zakat, ahli zimah 5%, dan untuk kaum non-muslim sebesar 10%. Dan yang kedua, Abu Ubaid juga menurunkan cukai bahan makanan pokok. Misalnya minyak dan gandum merupakan bahan makanan pokok pada saat itu. Cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5%, dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dan yang terakhir, adanya batasan tertentu untuk dikenakan bea cukai.
Menurut Abu Ubaid, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Misalnya 100 dirham merupakan ketentuan kadar terendah untuk pengumpulan cukai. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipresentasikan adalah banyak sekali karya Abu Ubaid yang dapat dicontoh untuk di masa sekarang. Abu Ubaid juga sangat mengedepankan keadilan. Sebagai contoh, pemikiran Abu Ubaid adalah ia memaparkan filsafat ekonomi melalui beberapa pokok pikiran utama. Yang pertama, prinsip utama filsafat ekonomi adalah konsep keadilan. Dan yang kedua, konsep keadilan merupakan keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara. Dan yang ketiga, pengimplementasian konsep keadilan tentunya akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keselarasan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka, dengan semangat, landasan filosofis yang digaungkan Abu Ubaid tersebut menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.